Ada kelompok yang mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Alasannya karena tidak ada kitab sezaman yang mencatat nama Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Saya akan mengambil satu fibrol ya, walaupun tidak langsung. Orang-orang orientalis itu kebanyakan membatalkan kitab sezaman yang bagian dari salah satu metode pengisbatan nasab dalam kaidah ilmu nasab yang sudah disepakati oleh para ulama pakar nasab dan tidak pernah ditolak oleh para ulama sebelumnya, dianggap oleh para kibin sama dengan pola pikirnya tokoh-tokoh orientalis. Simak video ini sampai selesai agar kalian semua tidak tersesat oleh pemahaman dangkal para kaum kibin yang terus-menerus membatalkan metode kitab sezaman karena metode tersebut membatalkan nasab junjungan mereka kaum Ba'alawi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Pompes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, metode kitab sezaman ini membuat para kibin alergi dengan metode kitab sezaman. Pertama kali, Wafi yang sekarang sudah tenggelam itu menuduh metode kitab sezaman itu tidak ilmiah dan menyeret Siti Fatimah nasabnya juga batal jika memakai kitab sezaman. Pemahaman dangkal dan analogi yang sesat, begitu. Baik, kemudian Idrus bin Alawi Al-Masyhur dalam bukunya yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan, yang sudah kami hantam mundur bahkan gagal cetak dengan buku ini, kami menjawab semua pembatalan kitab sezaman dari Idrus bin Alawi Al-Masyhur yang dianalogikan dengan penulisan hadis. Karena ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang pelarangan penulisan hadis. Sudah kami jawab secara rinci bahwa yang dimaksud dengan hadis itu fi awwalil Islam, karena takut dikhawatirkan iltibas dengan Al-Quran. Kemudian hadis itu bisa untuk umum, bukan untuk khusus, karena banyak sebagian sahabat yang diperintahkan penulisan hadis oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga yang paling masyhur yang dibuat bab oleh Imam Bukhari, yaitu perintah baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menuliskan penyampaian baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam pidato Fathu Makkah untuk Abisyah. Begitu teman-teman. Sudah saya jawab dengan rinci. Nah, baru-baru ini si Ustadz Logika yang kemarin hadir ke pondoknya Ba'alawi di Jawa Timur, kemudian di pondok salah satu kibin kaum Ba'alawi di Jawa Tengah, yang lagi-lagi mengkanter dan membatalkan salah satu metode pengisbatan nasab, yaitu kitab sezaman, dianggap bahwa kitab sezaman itu sama dengan pola pikir orang-orang orientalis yang akhirnya dua sejoli, duo NUGM ini, Ammi Lutfi dan Pak Idrus, terkontaminasi, kemudian membuat podcast. Saya kalau mendengarkan podcastnya Pak Idrus dengan Ammi Lutfi ini selalu ketawa. Si penanya ini mengatur kiainya, bahkan mengkiring kiainya, bahkan kiainya suruh mengikuti si penanya Pak Idrus. Begitu teman-teman.
Jadi lagi-lagi, Ami Lutfi ketika ditanya oleh Pak Idrus tentang metode kitab Zazaman, maka Ami Lutfi beranalogi sesat karena metode kitab Zazaman dipaksa sama dengan pola pikir tokoh orientalis ketika membatalkan atau mengkanter riwayatan hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. Begitu teman-teman. Baik, sebelum kami membahas lebih jauh, yuk kita dengarkan dulu video dua sejoli NU GN Ami Lutfi dan Pak Idrus Romli. Selamat menyaksikan. Ada kelompok yang mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Alasannya karena tidak ada kitab sezaman yang mencatat nama Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Gitu ya. Saya akan mengambil satu ibro ya, walaupun tidak langsung ya. Orang-orang orientalis itu kebanyakan membatalkan riwayat Sayyidina Abu Hurairah yang diambil di pokok Sayyidina Abu Hurairah. Bahkan ada kitab dikatakan Syekhul Mudirrah Abu Hurairah. Ya. Syekh atau imam yang membahayakan yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa kok Sayyidina Abu Hurairah? Karena ingin membatalkan bawah-bawahnya. Kalau Sayyidina Abu Hurairah aja dibohongkan begitu, otomatis yang bawah ini dianggap palsu semua. Iya, dan hadis itu kebanyakan dari Abu Hurairah kan dia, rawi yang paling banyak hadisnya beliau. Ya, berarti begitu. Sebagian besar hadis batal versi orientalis ini ya. Nah, kalau ini juga demikian. Kalau mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi itu batal, ini sama pekerjaannya dengan orientalis. Kalau saya melihat begitu. Berarti ini logikanya logika orientalis, Kiai ya. Ya, menurut saya begitu. Kira-kira begitu, Kiai ya. Jadi kalau yang orientalis itu kan dibayar, Kiai ya, untuk punya pandangan begitu. Ya mereka kan punya proyek ya. Orang orientalis itu orang barat yang berproyek mempelajari keislaman, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi untuk mencari kelemahan ajaran Islam untuk dibongkar di dunia atau publik, itu maksud mereka. Itu orientalis. Jadi proyek itu ya memang ada gitu. Jadi kalau misalnya kitab-kitab yang sudah muktabar, apalagi ulama-ulama kita ya yang sudah luar biasa mengakui bahwa Pak Alawi itu termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu yang kita yakini. Kalau ada orang lain mengatakan tidak yakin itu, ini perlu diragukan nih. Kenapa dia tidak yakin? Jangan-jangan ini kaki tangan orientalis begitu ya. Berarti ini mirip orientalis, Kiai. Seperti itulah kalau saya karena memang yang kita tahu orientalis ini memang mengorek-ngorek, mencari-cari ajaran-ajaran Islam yang sudah baku. Betul. Sudah ijma di kalangan para ulama, lalu mereka batalkan. Betul. Nah, ini mirip juga kan, nasab Sadah Ba'alawi ini kan diakui oleh para ulama. Dunia, yang ngakui dunia. Bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah Balhaj, dan lain-lain. Katanya termasuk Syekh Muhammad Bahram di India. Katanya nasab Ba'alawi ini Sadah Ahlul Bait yang paling sahih di dunia. Masya Allah. Dan para ulama Ahlul Bait itu mengakui itu kalau Ba'alawi ini memang paling sahih. Sehingga di Mekah dan Madinah seperti diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi, ulama Mekah, gurunya Syekh Yasin Padang, dalam kitabnya Ifadatul Anam, di Mekah dan Madinah yang menjadi pimpinan Sadah, Naqabatul Ashraf, itu pasti Ba'alawi. Lah ini kok ada semacam bocil lah ya. Ya, bocil, orang sekarang baru lahir ya. Bahasanya anak kemarin sore. Ya, bocah ingusan kan dia. Mengkritik ulama-ulama dulu. Jelas gak bisa diterima Kiai ya. Gak bisa. Wajib ditolak lah. Wajib ditolak ya Kiai ya. Dan itu pasti seperti orientalis kan Kiai. Ya, kerjaan-kerjaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini jelas sekali ya penjelasan dari guru kita, sahabat kita Al-Mukarram, Kiai Haji Lutfi Baswari. Saudara-saudara, ini jelas tidak jelas. Kan begitu teman-teman. Baik, ada beberapa poin yang harus kami jelaskan, tapi ingat dengan ringkas. Yang pertama, kitab Zazaman itu dianggap
sama dengan pola pikir tokoh-tokoh orientalis. Padahal kitab sezaman itu salah satu metode isbat nasab dalam kaidah ilmu nasab yang sudah disusun dan sudah disepakati oleh para ulama pakar nasab dan ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang lain. Tidak ada yang membantah kaidah ilmu nasab. Begitu. Nah, metode kitab zaman itu salah satu metode dalam pengisbatan nasab. Baik. Kalau memang ada yang bertanya, oke, ini mungkin dalam metode kitab zaman nasabnya Ba'alawi tidak bisa isbat. Tapi mereka akan mengeklaim nasab mereka isbat dengan cara syuhra wal istifadah. Lagi-lagi teman-teman, syuhra wal istifadahnya mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama pakar nasab. Ada kemarin yang juga bilang, nasab Ba'alawi diisbat dengan ijma. 3 santri itu sudah saya luruskan, sudah saya jelaskan bahwa ijma'nya itu tidak memenuhi syarat yang sudah ditulis oleh para ulama usul dalam kaidah usul. Ada 5 syarat dari ijma' ulama itu. Klaim sepihak dari Syekh Yusuf An-Nabhani yang berkata asohul nasab. Padahal penolakan keras dari Syarif Aun Ar-Rafiq, pimpinan Hijaz, gubernur Hijaz. Syarif Aun Ar-Rafiq itu hidup di masa Syekh Yusuf An-Nabhani, tapi lebih sepuh dikit. 3 tokoh kaum Ba'alawi yang mengaku Sayyid dan Syarif di Mekah dihukum oleh Syarif Aun Ar-Rafiq dengan pukulan tongkat sebanyak 300 kali. Cerita itu juga diiyakan, diakui, bahkan didokumentasikan oleh kaum Ba'alawi dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbaris Sadat. Begitu teman-teman. Diakui. Terus atas dasar apa Syekh Yusuf An-Nabhani mengeklaim asuhul nasab? Berarti kan berdasarkan klaim sepihak. Saya nggak bilang bohong. Masih beradab dengan seorang ulama. Dan pukulan tongkat sebanyak 300 kali itu juga adalah sebab runtuhnya syuhra wal istifadah dari kaum Ba'alawi. Karena syuhra wal istifadah itu harus tidak ada penolakan. Di sini penolakan keras dan tajam. Begitu teman-teman. Baik. Barangkali nanti katanya Syekh Ustadz, logika itu kan bukan tidak ada satu bukti berarti itu gagal total. Bukan. Katanya begitu kan. Kitab sezaman batal. Syuhra wal istifadah batal. Terus metode pengisbatan masa berikutnya, Iqrarul Qabilah. Sampai saat ini kaum Ba'alawi tidak dapat Iqrarul Qabilah dari qabilahnya Sayyid Ahmad bin Isa. Bahkan ya kemarin konsensus Naqabat al-Ashraf At-Talibiyin Al-Hashimiyin 2017 menetapkan bahwa nasabul mad'u Kamal al-Hud, artinya nasab, pengakuan nasab dari Kamal al-Hud dan kaum Ba'alawi di Hadramut itu dipastikan gagal dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang jelas. Semua itu dituangkan dalam kitab As-Suyuful Mujliyah. Pembatalan itu maksud saya. Dan kaum Ba'alawi tidak pernah menjawab itu. Itu bukan cuma ulama, itu bukan cuma pakar nasab, akan tetapi Naqabah al-Hashimiyin dari Bani Hashim, Naqabah at-Talibiyin dari Bani Talib, Abi Talib maksudnya. Nah, itu membatalkan nasab kaum Ba'alawi. Yang disebut di akhir video oleh Pak Idrus anak Imusa. Anak kemarin sore katanya Abi Lutfi. Astagfirullahaladzim. Orang sekarangan gitu. Ya, karena mereka tidak mau membuka mata, tidak mau membuka telinga.
Ayo coba baca kitab As-Suyuful Mujliyah itu. Dengarkan orang-orang berbicara dan menjelaskan. Jangan kalian tutup mata dan telinganya. Dan coba baca kitab Al-Burqa Al-Musyiqah halaman 150 dan 151. Bagaimana Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Ingat, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Bukan Sayyid dan Syarif. Dan bukan Habib, karena Habib ini baru, titel baru. Kenapa dulu Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron kok tidak disebut As-Sayyid dan Syarif sebagaimana dzurriyyah Nabi dalam kitabnya? Seperti Sayyid yang di Mekah, As-Sayyid. Ini Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron karena takut dipukul lagi sama Syarif on Ar-Rafiq. Pukulan tongkat 300 kali, sakit. Pukul kacangan itu namanya kalau bahasa Maduranya. Iya. Jadi ditanya Syekh. Ya orang biasa, cuma alim lah bisa ngarang kitab. Coba baca, suruh kasih sama Pak Idrus dan Pak Ami Lutfi itu. Suruh baca halaman 150 dan 151. Bahwa nasab kaum Ba'alawi diisbat oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi. Seperti yang disampaikan oleh si Ustadz Logika, kalau tokoh-tokoh orientalis itu mengkanter atau membatalkan turunnya Al-Quran di Mekah dan Madinah, dan ketokohan baginda Nabi itu hanya sebatas spekulasi dan asumsi, bahkan narasi. Benar itu kalau tokoh orientalis. Kalau kita orang Islam, pakai data, pakai bukti, pakai ilmu. Baginda Nabi besar Muhammad SAW lahir di Mekah, ada datanya. Dari catatan sejarah, dari catatan hadis. Kalau Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, ada. Datanya ada, ilmunya ada, buktinya ada. Ini bedanya antara kita kaum muslimin dengan tokoh-tokoh orientalis yang hanya membatalkan hanya dengan spekulasi dan cocok logi. Nah, sekarang coba kita bayangkan, kita renungkan. Siapa di antara kami yang pakai ilmu, pakai data, pakai bukti, dengan yang hanya spekulasi dan cocok logi? Ayo bayangkan. Ayo buktikan. Bukankah mereka yang mengisbat nasab dengan berdasarkan asumsi, cocok logi? Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron dalam halaman 150, "Waqad fahimtu mimma taqaddama awwalan, mangkulan min tarikhil janati." Hanya berdasarkan pemahaman dia, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron, ubed yang ada di syairnya Bakushair itu dirubah menjadi Abdullah yang tertulis dalam Tarikh Al-Janadi. Kemudian bercocok logi di halaman 151 bahwa kenapa kok di syairnya Bakushair itu menjadi Ubed? Itu nama pendek dari Ubaidillah, dan Ubaidillah itu tasgiran dari Abdullah. Spekulasi tanpa data, tanpa sumber yang valid, tanpa bukti yang pasti. Akhirnya jadilah mereka itu keturunan Nabi dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Isa. La haula wa la quwata illa billah. Ayo, siapa yang mirip dengan pola pikir tokoh orientalis yang hanya mengeklaim, mengkantar tanpa dalil dan bukti? Begitu teman-teman, jelas. Ya si Ustadz Logika mengkantar atau memframing kitab sezaman dan para pejuang kebenaran di dalam membela nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW yang di framing seperti tokoh orientalis, dirinya sendiri sedang sama dengan tokoh orientalis. Nah sekarang yang terbaru, Ami Lutfi dan Idrus Romli ini memframing dan mengkanter kitab sezaman dan para pejuang kebenaran di dalam membela nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan apa? Berdasarkan analogi dangkal dan cocok logi, berdasarkan spekulasi. Begitu teman-teman. Kemudian kenapa saya bilang analogi dangkal? Ini pembatalan nasab. Kaidahnya sudah jelas. Metodenya sudah jelas. Yang Abu Hurairah
Itu tentang persoalan hadis yang katanya dibatalkan periwayatannya itu oleh salah satu tokoh orientalis. Di sini tokoh orientalis siapa dulu yang menjadi tokoh orientalis pertama dalam agama Islam? Abdullah bin Saba. Kemudian Abdullah bin Saba diikuti oleh Syiah. Dan Syiah yang mengkanter, bahkan mentoan Abu Hurairah, baik dari hadis, baik dari kejadian salah paham Sayyidina Umar tentang Abu Hurairah ketika memimpin wali Bahrain, gubernur Bahrain, karena membawa uang yang cukup banyak. Hasil keringat Abu Hurairah dan hasil perjuangan Abu Hurairah di dalam memakmurkan Bahrain, kemudian menyetorkan 10.000 atau 12.000 dinar kepada Sayyidina Umar. Kaget Sayyidina Umar, kok bisa sebanyak ini? Yang di pusat di Madinah tidak mendapatkan hasil seperti ini. Akhirnya Sayyidina Umar dengan keras dan tegas seperti karakternya ya. Dari mana engkau mendapatkan uang sebanyak ini? Ya Abdullah, katanya. Wa'du kitabi. Astagfirullahaladzim. Apa jawabnya Abu Hurairah? Ya Amirul Mukminin, saya bukan musuh Allah dan saya bukan musuh kitabnya Allah atau musuh Islam. Hebat di riwayat. Akan tetapi saya musuh bagi musuh Allah dan bagi musuh kitabnya Allah dan bagi musuh Islam. Nanti, oh berarti Sayyidina Umar sama dengan pola pikir orientalis. Akan begitu mereka. Ini urusan nasab, Pak. Urusan nasab itu sudah ada kaedahnya yang disepakati oleh para ulama pakar nasab. Bukan hanya pengakuan-pengakuan, Pak. Kemudian beranalogi dengan itu. Jadi analoginya sama. Menyeret hadis, menyeret Siti Fatimah, menyeret yang lain. Kenapa, teman-teman? Karena mereka tidak punya dalil. Mereka tidak punya bukti. Ini dulu si dua sejoli ini ya, Idrus Romli dan Ami Lutfi ini dulu dijuluki dengan singa aswaja. Kenapa seperti itu? Karena mereka berdua ini membela yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berdiri di atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang pasti. Jadi singa. Sekarang jadi miong. Kenapa? Karena membela yang palsu, yang tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Hanya diisbat dengan kerancuan, kepalsuan. Analogi, spekulasi, cocok logi. Analoginya dangkal bahkan. Begitu teman-teman. Ya akhirnya jadi mio. Astagfirullahaladzim. Baik. Kemudian ini parah ya. Karena katanya sama dengan tokoh orientalis, berarti tokoh orientalis itu menerima uang, bayaran, proyek di dalam menghancurkan Islam. Tuduhan yang tidak berdasar. Ini semestinya tidak keluar dari lisan beliau berdua. Karena ambisi ingin membela kaum Ba'alawi, akhirnya ngarang-ngarang cerita. Nuduh sesuatu yang tidak terbukti. Nuduh orang ngambil uang, ngambil bayaran. Padahal yang membayar itu kaum Ba'alawi sebenarnya. Wafi asalnya bukan siapa-siapa karena membela kaum Ba'alawi, akhirnya pakai mobil dan rumahnya besar. Siapa yang ngambil bayaran itu, Pak? Murid Anda. Astagfirullahaladzim. Jadi yang seperti saya sampaikan ketika mengkanter Ustadz Logika, ini maling tidak maling. Iya, orientalis teriak orientalis. Begitu teman-teman. Baik. Terus poin berikutnya. Katanya ketua Nakobatul Ashraf para sadar itu di Mekah dan Madinah itu dari kaum Ba'alawi. Dia harus berbohong lagi. Di masa Syarif Aun Ar-Rafiq, mereka itu dihukum, Pak. Dan ceritanya diceritakan itu di kitab Ba'alawi. Kenapa Anda berbohong? Kalau misalnya gurunya Syekh Yasin Al-Fadani ini, itu semua kan karena ada ikatan guru dengan kaum Ba'alawi. Akhirnya ya ingin membela gurunya. Ya terpaksa harus berkata seperti itu.
Syekh Yusuf An-Nabhani juga gurunya berguru kepada kaum Mbak Alawi. Begitu Pak ceritanya. Jangan karena hanya ingin membela guru kemudian kebablasan. Jangan seperti itu. Kalau memang batal ya batal. Kalau memang palsu ya palsu. Kalau memang terbukti pasti ya sudah diisbat. Kami ini hanya berdasarkan ilmu. Berdasarkan metodologi dalam kaidah ilmu nasab seperti itu. Baik, katanya yang menolak orang anyaran ini juga sering saya sampaikan. Anak ingusan, anak kemarin sore. Terus kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak menulis kakek moyang kaum Ba'nawi pongkol nasabnya itu anak ingusan. Terus Abnaul Imam, kitab-kitab yang lain, Tarikh Al-Janadi nggak menulis Ubed Pak. Iya. Itu semua anak ingusan. Tidak menulis itu berarti mereka menolak secara tidak langsung. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Naqabatul Ashraf At-Thalibin Al-Hashimiyyin yang dituangkan dalam kitab As-Suyuful Mujliyah. Itu anak ingusan juga menurut Bapak. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, para kibin ini di dalam membela nasab kaum Ba'nawi itu hanya berdasarkan spekulasi, analogi sesat, pemahaman dangkal, dan narasi dan asumsi. Itu saja. Karena memang nasab kaum Ba'nawi ini tidak berdiri di atas dalil dan tidak berdiri di atas bukti yang valid. Sebagaimana disclaimer dalam bab metode isbat nasab dalam kitab Rasail, yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinati sabitat wala yasbutu bisyubuhat. Nasab ini tetap dengan tanda-tanda yang jelas dan bukti-bukti yang pasti. Nasab ini tidak tetap dengan sesuatu yang rancu dan syubhat. Itu sudah jelas. Jadi kalau kalian percaya sama kelompok kibin yang mengkanter metode kitab sezaman itu sama dengan pola pikir orang-orang orientalis, maka kalian semua berkonsekuensi akan mengorientaliskan para ulama pakar nasab. Karena para ulama pakar nasab sepakat bahwa metode kitab zaman itu adalah salah satu metode dalam mengisbat nasab. Sepakat. Kitab Rasail fi ilmin nasab, Kutubun Nasabin al-Abdal, itu kitab zaman. Terus Al-Kafi al-Muntakhab, Khuttu Nasabatin Mawthukin bihi, itu kitab zaman. Terus dalam Muqaddimah fi ilmin ansab, itu Ar-Ruq'ah, itu kitab zaman. Dan begitu di kitab-kitab yang lain. Seperti itu teman-teman. Sepakat ini. Jadi semua para ulama pakar nasab itu yang dari dulu tidak pernah dibantah metode kitab zaman itu dituduh orientalis oleh para kibin semata-mata hanya demi membela nasabnya kaum Ba'nawi dan mengiyakan bahkan mensohhikan nasabnya kaum Ba'nawi. Begitu teman-teman. Kalau kibin-kibinnya sudah terjerumus dalam doktrin buta. Jadi kalian yang belum terjerumus, sadarlah dan jangan percaya kalau metode kitab zaman itu sama dengan pola pikir tokoh orientalis. Hati-hati. Baik, intinya kaum Ba'nawi dan para kibinnya itu alergi dengan metode kitab zaman karena ini yang pertama kali digaungkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi mereka itu benci dengan metode kitab zaman karena dengan ini nasab mereka terbongkar palsu. Padahal semua metode isbat nasab itu sudah menolak nasab mereka. Dan pengisbatan mereka juga kami bongkar dalam kitab Al-Burqa Al-Musyriqah halaman 150 dan 151. Jadi dengan asumsi dan spekulasi Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakral itu, nasab mereka sudah batal, nggak usah ke kitab zaman. Dengan spekulasi dan asumsinya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakral itu, nasab mereka sudah batal, nggak usah ke kitab zaman. Begitu teman-teman. Jelas ini baik, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf untuk Amir Lutfi dan Pak Idrus Romli. Dikoreksi lagi ya, atau belajar lebih dalam lagi tentang ilmu nasab.
Dan juga kitab-kitabnya Mbak Alawi diajarin dong. Kalau kalian berdua khawatir atas agama Islam karena batalnya nasab Mbak Alawi, apakah kalian berdua tidak pernah khawatir terhadap agama Islam karena akidah melenceng kaum Ba'anawi yang berugal-ugalan di dalam klaim-klaim sesatnya itu? Coba Anda pikirkan, renungkan lebih dalam lagi. Pasti Anda akan khawatir terhadap agama Islam karena klaim-klaim sesat kaum Ba'anawi dalam kitab-kitab hurufat mereka. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.